Halo semuanya, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini daily guidance untuk kita semua di sini. Apapun zodiaknya ya, siapapun yang menemukan video ini pesan-pesan untuk kalian. Jadi ini general reading, bukan personal reading, sehingga ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan abaikan. Oke, baik. Mari kita masuk ke energi utamanya. Oke. Kira-kira apa atau siapa yang masuk ke dalam energi kali ini? Let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Oke. Kita mendapatkan energi man holding a heart. Ya, tampaknya di sini kalau saya membacakan kalau kalian di sini adalah seorang wanita, berarti ada seorang pria yang sedang memperhatikan kalian ya, yang sedang jatuh hati pada kalian. Atau kalau misalnya ini saya membacakan untuk seorang pria dan yang menonton ini seorang pria, maka kalian sedang berencana untuk mendekati seorang wanita ya, dengan adanya man holding a heart di sini. Oke, mari kita lihat what's the tea semesta. Tampaknya ini akan menjadi love reading ya teman-teman ya, kali ini. Yang kemarin-kemarin kan biasanya kan live reading ya, kali ini kita mendapatkan love reading. Jadi siapapun yang menemukan video ini, laki atau perempuan, ya semoga relate, dan kalau memang relate berarti pesan ini untuk kalian ya. Oke. Let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Oke. Man holding a heart, what's the tea dengan squad. Ya, maaf ya agak sedikit nudity di sini. Jadi squad itu di sini tulisannya close friends, birds of a feather flock together, soul tribe. Ya, bisa jadi dengan adanya kartu squad di sini itu orang yang sedang mendekati kalian atau orang yang akan kalian dekati gitu ya. Apapun gendernya kalian yaitu di sini tampaknya awalnya berawal dari teman ya, berawal dari teman, lalu kemudian semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, dan akhirnya mungkin saling curhat, lalu kemudian ya secara otomatis karena kalian terbiasa untuk berkomunikasi, apalagi berkomunikasi sudah tahu segalanya, tingkat mendalam, curhat sana sini ya, itu tampaknya menjadi sebuah ada percikan tersendiri gitu ya. Kalian menjadi tertarik satu sama lain dan mungkin justru merasa ada yang kurang kalau misalnya salah satu dari kalian itu tidak sedang berada bersama gitu ya dalam suatu komunitas atau dalam sebuah kondisi gitu ya. Itu dengan adanya kartu squad di sini. Jadi kalian merasa satu hati, satu pikiran, partner in crime gitu ya. Intinya ya. Sama-sama kalau misalnya sama-sama suka sebuah hobi, kalian mungkin memiliki kesamaan hobi yang sama, pemikiran yang sama, jalan pemikiran yang sama, gitu ya. Jadi di sini dari kesamaan-kesamaan yang ditemukan itu kalian menjadi tertarik satu sama lain gitu ya. Dan selain itu tampaknya orang ini juga merupakan bagian dari soul tribe kalian gitu ya. Jadi soul tribe itu suku jiwa. Jadi suku jiwa itu di dunia ini
Ini terlepas dari ikatan apapun ya teman-teman ya. Jadi bisa keluarga, bisa teman dekat, bisa atasan, bisa bawahan, bisa rekan kerja, gitu ya. Itu pokoknya intinya soul tribe di sini adalah kalian secara ketika bertemu dengan soul tribe-nya kalian, kalian itu merasa seperti dimengerti dan merasa ada ketertarikan satu sama lain gitu ya. Ketertarikan ini bisa berupa ketertarikan cinta, bisa jadi ketertarikan karena kalian memiliki visi yang sama atau cara pemikiran yang sama gitu ya. Dengan adanya soul tribe di sini dan orang ini meskipun tidak lama bersama kalian tapi seakan-akan orang yang menjadi soul tribe ini, soul tribe kalian ini itu seperti sudah mengenal kalian sudah lama gitu ya dan mengenal kalian luar dalam padahal baru kenal gitu ya. Jadi itu intinya soul tribe di sini. Oke, mari kita masuk lebih dalam ke tarot. Apa yang mesti ditunjukkan bagi teman-teman di sini semesta? Apa yang terjadi dengan teman-teman di sini? Dinamika-dinamika apa yang terjadi di sekitarnya terkait a man holding a heart ini yang menjadi seseorang yang memiliki kesamaan dan akhirnya ada percikan chemistry di antara mereka. Oke, terima kasih semesta. Let's split the deck. Kalian mendapatkan yang pertama, Page of Cups. Lalu kedua, Three of Cups. Lalu yang ketiga, The World. Oke, bottom of the deck, Seven of Swords. Oke, dengan bottom of the deck Seven of Swords ini saya merasa ya siapapun yang akan kalian dekati atau salah satu di antara kalian gitu ya itu sudah memiliki pasangan ya teman-teman ya. Karena Seven of Swords di sini adalah kartu manipulasi, kebohongan gitu ya, penipuan gitu ya. Meskipun sisi positifnya adalah strategi gitu ya, pemikiran-pemikiran yang cukup hati-hati, tapi dilakukan dengan secara sadar gitu ya, secara sadar dan dengan senang hati gitu ya. Saya merasa dengan adanya bottom of the deck Seven of Swords di sini, kalian menyukai seseorang dan kalian merasa klik dengan orang itu gitu ya. Awalnya itu berteman gitu ya, tapi ternyata ya ada tumbuh benih-benih cinta gitu ya, dimana orang ini sebenarnya entah kalian atau salah satu dari kalian atau malah kalian berdua masing-masing sudah memiliki pasangan gitu ya dengan adanya Seven of Swords ini. Jadi sedikit ada arah ingin ya kembali lagi orang ketiga ya, menjadi orang ketiga akhirnya di sini kalian ya. Itu dengan energi Seven of Swords. Di masa lalu ya kalian ada seperti benih-benih yang timbul gitu ya, mulai dari sekedar chat gitu ya. Page of Cup di sini, page itu adalah energi messenger gitu ya. Mungkin bisa jadi kalian bertemu melalui platform-platform online, Facebook, WhatsApp, lalu kemudian platform-platform online lainnya gitu ya, YouTube. Lalu kemudian feeling itu berkembang gitu ya, berkembang dan kalian saat ini itu ya secara tanpa kalian sadari perasaan yang berkembang itu akhirnya menjadi sebuah benih cinta gitu ya. Tapi di satu sisi kalian mengerti bahwa kalian sama-sama memiliki
pasangan mungkin ya di sini ya. Jadi di sini Three of Cups di sini bisa jadi celebration, bisa jadi ini adalah kalian menjadi orang ketiga gitu ya, atau ada kaitannya dengan kasus orang ketiga gitu ya, dengan Three of Cups di sini. Lalu kemudian The World pada akhirnya, iya kalian harus memutuskan gitu ya. Kalau saya merasa dengan The World di sini kalian harus memutuskan siapa yang harus diakhiri gitu ya. Hubungan kalian berdua ini yang notabene secara tidak sengaja muncul, atau orang yang sudah ada di kehidupan kalian sekarang gitu ya, yang di sisi lain dari kalian gitu ya. Intinya pasangan resmi kalian gitu ya, dengan adanya The World di sini. Jadi kalian di sini seperti nantinya akan mengakhiri sesuatu gitu ya, dengan energi The World. Ending a chapter, ending and beginning a chapter ya. Bisa jadi juga ada skenario yang lain di sini bahwa kalian ya man holding a heart dengan Page of Cups, kalian merasa ada ketertarikan, sudah lama bertemu gitu ya, sudah lama chatting-chattingan gitu ya, lalu kemudian timbul rasa cinta, lalu kemudian ya kalian celebrate gitu ya. Ini juga merupakan card of reunion gitu ya. Jadi kalian jadi bersatu gitu ya. Lalu kemudian di masa yang akan datang kalian menjalani hidup yang baru bersama gitu ya, dengan energi The World gitu ya. Itu. Oke, mari kita coba klarifikasi ini skenario yang mana ya teman-teman ya. Semesta mohon bantuan klarifikasi untuk 3 energi ini. Page of Cups, Three of Cups, dan The World. Ya, di sini ada energi 3-3 ya teman-teman ya. Silakan dicari di internet, master number atau angel number apapun itu, yang hubungannya dengan angka 33 gitu ya. Oke, semesta, let's shuffle the deck. Mohon bantuan klarifikasi Page of Cups, Three of Cups, dan The World. Bisa jadi dengan adanya energi Page of Cups di sini, orang yang kalian dekati ini kayaknya memiliki zodiak water base ya, Cancer, Scorpio, Pisces gitu ya. Itu dengan energi Page of Cups. Atau bisa jadi ini Taurus, Leo, Aquarius, Sagittarius gitu ya. Oke. Let's split the deck. Page of Cups diklarifikasi dengan Queen of Pentacles. Lalu kemudian The Tower. Lalu kemudian The Sun. Oke teman-teman. Page of Cups diklarifikasi dengan Queen of Pentacles, The Tower, and The Sun. Ya, kembali lagi. Ini sepertinya kalau nggak water base tadi ya, Cancer, Scorpio, Pisces, bisa jadi ini earth base ya. Virgo, Taurus, Capricorn. Gitu ya. Dengan adanya Queen of Pentacles di sini. Dan di sini kalian seperti apa ya? Queen of Pentacles itu seperti melihat ke dalam gitu ya, melihat ke dalam dan nurturing sisi material gitu ya, dengan adanya Queen of Pentacles ini. Kalian mungkin di masa lalu tampaknya ya itu tadi ya, orang ini tuh sangat sangat peka sekali sama kalian ya, sangat mengerti kalian gitu ya, karena di sini ada energi squad, close friends, bird of feather, soul tribe gitu ya. Jadi tanpa ini gimana ya, seperti pernah nggak kalian merasa bahwa kalian punya teman gitu ya, kalian punya teman tanpa kalian berbicara, cukup dengan tatapan mata aja kalian sudah paham satu sama lain apa yang akan kalian komunikasikan gitu. Jadi semacam itu ya dengan energi Page of Cups dan Queen of Pentacles di sini yang saya rasakan ya.
Jadi orang ini kalian dan orang ini tuh sudah saling klik satu sama lain gitu ya. Mungkin statusnya yaitu tadi mungkin masih teman gitu ya, dan itu yang membuat kalian menyadari gitu ya dengan adanya kondisi The Tower di sini, kalian shocking soda gitu ya. Ternyata ya aku sedikit demi sedikit mulai ada rasa gitu ya sama orang ini ya, ternyata ya. Gimana ini kan gitu. Itu eh, sesuatu yang mengejutkan kalian dengan adanya energi tower di sini ya. Jadi selama ini kalian tidak menyadari gitu ya bahwa apa yang kalian perbincangkan itu ternyata menarik satu sama lain dan menciptakan percikan-percikan chemistry gitu ya. Lalu kemudian diklarifikasi juga dengan The Sun gitu ya. The Sun di sini ya, saya melihat di sini ada dua anak yang happy, bahagia gitu ya. The Sun ini adalah joyful energi dan dia menerangkan sekali semua kartu yang ada di atas meja gitu ya, dengan energi The Sun itu. Dan intinya ya seperti ada revelation ya, seperti ada kayak seperti tabir yang terbuka gitu ya. Kalian akhirnya menyadari gitu ya. Jangan-jangan aku suka sama orang ini gitu ya. Dengan adanya Queen of Pentacles and the Tower dan mengklarifikasi Page of Cups gitu ya. Dan di sini kalian iya ketika bersama tuh kalian sama-sama happy teman-teman. Sama-sama happy. Itu ya. Dengan energi Page of Cups. Lalu kemudian mari kita klarifikasi Three of Cups. Semesta mohon bantuan. Dua. Tiga. Oke, let's play the deck. Three of Cups diklarifikasi dengan Eight of Pentacles. Lalu kemudian Ace of Swords. Lalu kemudian Six of Wands. Oke, Three of Cups. Jadi kondisi saat ini Three of Cups diklarifikasi dengan Eight of Pentacles. Gitu ya. Jadi tampaknya ada sesuatu yang kalian selesaikan di sini ya. Jadi Eight of Pentacles di sini adalah master builder gitu ya. Dia sudah menyelesaikan sesuatu, menyelesaikan sebuah pekerjaan yang dimana pekerjaan ini menuntut sebuah ketekunan dan fokus gitu ya dengan adanya Eight of Pentacles, dan ini kalian mengerjakannya bersama gitu ya, dan ternyata proyek kalian ini sukses gitu ya. Jadi tampaknya ini terkait rekan kerja, yaitu tadi ya close friends dengan adanya energi The Squad di sini. Itu tampaknya ini kaitannya sama awalnya hubungan rekan kerja, lalu kemudian ternyata semakin meningkat gitu ya dengan adanya kalian sukses. Ternyata kalian seperti ketika sukses itu menyadari ternyata bekerja sama-sama orang ini tuh enak ya, gitu ya. Ya saya tidak membayangkan aja kalau misalnya dalam pekerjaan aja sudah sefrekuensi, apalagi dalam hubungan yang jauh lebih serius lagi daripada rekan kerja gitu ya, pernikahan contohnya ya. Dan ini yang dengan adanya energi Ace of Swords juga, ini yang clarity ya, ini yang menjelaskan kepada kalian. Ada sebuah kejelasan di sini. Ada sebuah kejelasan dan ya, ini memang dibukakan ya tabirnya sama semesta ya. Ini loh, kalian ternyata itu cocok. Gitu ya. Dengan adanya Ace of Swords di sini, lalu kemudian diklarifikasi juga dengan Six of Wands. Jadi energi victory ya, Six of Wands ini energi victory, dan ya kalian saya merasa dengan energi Six of Wands di sini, dengan adanya kemenangan kalian sukses dalam sebuah proyek gitu ya, kalian itu tidak seperti membanggakan diri satu sama lain gitu ya, tapi lebih pada menyanjung satu sama lain gitu ya. Jadi intinya proyek ini selesai itu
kalian merasa ini bukan karena kalian, tapi karena rekan kalian ini ya yang sedang kalian taksir itu ya. Dan ternyata rekan yang kalian taksir ini itu juga merasakan hal yang sama gitu loh, bahwa kemenangan atau kesuksesan proyek ini itu bukan karena saya, tapi karena rekan saya ini gitu ya. Jadi di sini itu ada lebih, saya merasa ada energi yang apa ya, saling mengorbankan dan saling saling covering up satu sama lain gitu ya, which is yang mana Six of Wands di sini itu membuat orang lain di sekitar kalian itu menjadi bertanya-tanya gitu ya, menjadi bertanya-tanya ada hubungan apa nih orang dua ini, masa cuma sekedar rekan kerja kan gitu kan. Jadi saya merasa di sini ada energi jealousy juga kan gitu kan. Jadi perlu dilihat bahwa audiens yang di belakangnya warrior ini ya, ada beberapa yang menyaksikan gitu ya di sini, dan menyaksikannya itu dengan satu senyum, satu dengan tatapan jealous gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang di antara kalian yang menyaksikan kemesraan kalian ini ya, yang secara tidak sengaja kalian tunjukkan gitu ya, kalian pertontonkan gitu ya di depan umum, di depan kalayak ramai gitu ya. Dan ada beberapa orang yang memang ciring kalian terkait itu, ada beberapa orang yang jealous kan gitu ya. Kok bisa ya orang dua ini bisa seklop itu kan gitu. Itu dengan Six of Wands. Lalu kemudian di masa yang akan datang kita klarifikasi The World, semesta, mohon bantuan. The World ini terkait apa? Teman-teman kolektif di sini akhirnya memutuskan untuk apa? Yang menemukan video ini, siapapun itu, apapun zodiaknya. Oke, let's split the deck. The World diklarifikasi dengan Judgment. Oke. Lalu kemudian The Star. Lalu kemudian Nine of Swords. Bottom of the deck, Four of Pentacles. Jadi gini teman-teman, dengan bottom of the deck Four of Pentacles di sini, itu tuh sebenarnya kalian itu menyadari satu sama lain ya, kalau kalian tuh ternyata saling suka gitu ya. Tapi di sini kalian berusaha untuk malu-malu, menahan diri, enggak kok, kita cuma rekan kerja aja kan gitu. Enggak ada yang spesial kan gitu kan, dibilang enggak ada yang spesial, tapi kalian sangat klik sekali, ada chemistry, saling memperhatikan satu sama lain, tahu kebiasaan satu sama lain gitu ya. Semakin kuat kalian menahan diri kalian, semakin kuat kalian berdua menahan emosi kalian, itu semesta semakin menunjukkan bahwa ya kalian berdua ini orang yang cocok gitu ya. Jadi di sini saya menggunakan After Tarot deck. Jadi di sini Four of Pentacles di sini orang ini berusaha untuk menahan energinya gitu ya, sekuat tenaga. Biasanya Four of Pentacles ini terkait duit, tapi saya di sini merasa bahwa Four of Pentacles di sini adalah energi bertahan, tapi lebih pada image ya teman-teman ya. Image itu juga termasuk material gitu ya. Dan di sini kalian menunjukkan kepada orang-orang setiap kali ditanyai gitu ya, saya enggak kok, ini rekan kerja aja kan gitu, enggak ada yang spesial ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi semakin kalian menahan diri, semesta itu akan semakin menunjukkan hal itu, bahwa ya kalian berdua ini sebenarnya cocok dan bisa melangkah ke jenjang selanjutnya gitu. Dan semesta akan memaksa kalian gitu ya, dengan adanya malaikat kematian di belakang sini, bukan berarti kalian nanti bakal dibunuh, enggak ya, tapi lebih pada di sini adalah malaikat kematian ini berusaha untuk mengakhiri energi bertahan ini gitu ya. Jadi semesta nantinya akan membuat kalian sudah nggak tahan lagi untuk ya sudah wis, ayo wis kita bersatu saja gitu ya, dengan bottom of the deck Four of Pentacles di sini. Lalu kemudian The World tadi diklarifikasi dengan Judgment ya, karena tadi bottom of the deck Four of Pentacles itu energi saling bertahan gitu ya.
Nah, di masa yang akan datang dengan energi the world dan the judgment, akhirnya kalian menyadari teman-teman bahwa ya kita tidak bisa terus-terusan kayak gini. Kembali lagi ya, tadi ya bottom of the deck, four of pentacles tadi, semesta seperti memaksa kalian untuk dihadapkan pada sebuah pilihan gitu ya. Mau lanjut apa berakhir sampai di sini kan gitu kan. Jadi di sini semesta itu seperti ya bisa dibilang menyudutkan kalian ya dengan berbagai macam caranya ya, sehingga dia menggerakkan orang-orang atau lingkungan di sekitar kalian sampai akhirnya kalian ya merasa frustasi gitu ya, merasa frustasi. Lalu kemudian uh, The World juga diklarifikasi oleh The Star gitu ya. Jadi ya The Star di sini ya water bearer ya. Itu dia menuangkan air dari kolam kesadaran ini kepada dirinya sendiri gitu ya. Jadi itu mendukung sekali tadi kartu yang The Judgment tadi ya, kartu The Judgment tadi bahwa notabene di sini orang ini pada akhirnya sadar gitu ya bahwa ya aku berharap bisa bersama sama orang ini gitu ya. Dialah harapanku gitu loh. Dengan adanya The Star itu ya. Lalu kemudian ya klarifikasi terakhir The World diklarifikasi dengan Nine of Swords juga. Nine of Swords ini never ending nightmare. Dan uniknya di After Tarot di sini nightmare-nya itu mau dilawan sama pedang, teman-teman. Jadi intinya di sini Nine of Swords di sini itu dia sudah nggak lagi takut sama nightmare-nya, jadi dia memberanikan diri untuk uh, terjun gitu ya, untuk memulai hubungan yang baru dan meninggalkan yang lama dengan adanya energi the world ya itu. Dan ini ya memang sesuai sekali ya dengan tema-tema dunia saat ini ya, bahwa dunia saat ini sedang berusaha untuk mengkalibrasi ulang belief-belief lama gitu ya, termasuk salah satunya ya hal-hal mikro atau hal-hal kecil seperti ini yang terjadi di level personal gitu ya, bahwa kita sekarang sudah punya apa itu masing-masing sama punya pasangan, lalu kita menyadari bahwa kita ya mungkin bukan bukan kok selalu bertengkar ya dengan pasangan kita sekarang, tapi lebih pada mungkin kurang klik gitu ya, malah kalian justru klik dengan rekan kerja kalian ini yang apa itu kalian melakukan proyek bersama, lalu kemudian ternyata kalian bisa sukses bersama karena tingkat tingkat frekuensi kalian itu sama-sama setara gitu ya. Jadi ya itu tadi ya, tanpa berkomunikasi cukup dengan pandang-pandangan mata itu sudah harus paham gitu ya. Itu. Oke semesta, mohon bantuan saran untuk dua orang ini ya, siapapun itu ya. Teman-teman yang menemukan video ini apapun zodiaknya, untuk pasangan ini ya saya sampaikan congrats gitu ya. Kalian sudah menemukan soul tribe kalian, dan memang teman-teman kadang kalau misalnya ya karena selain kita sudah cocok lalu kemudian jatuh hati sudah gitu, orang ini juga merupakan satu soul tribe sama kita gitu ya. Jadi waduh wis apa itu ikatannya itu luar biasa ya. Chemistry-nya itu luar biasa. Oke, semesta mohon bantuan saran untuk kedua insan ini. Tiga saja semesta. Dua. Tiga. Oke, terima kasih. Let's split the deck. Semesta berkata The Judgment. Judgment diklarifikasi dengan The Judgment ya teman-teman ya. Semesta pun juga bilang The Judgment. Lalu kemudian Queen of Swords. Oke. Lalu kemudian Seven of Wands. Bottom of the deck, Two of Pentacles. Ya. Bottom of the deck, Two of Pentacles di sini saya merasa bahwa
Ya, kalian di sini diminta untuk mengeliminasi salah satu gitu ya. Diminta untuk mengeliminasi salah satu, dan uniknya Two of Pentacles di sini satu itu berbayang-bayang teman-teman ya. Satu berbayang-bayang seperti cahaya, cuman sekedar cahaya siluet gitu aja. Yang satunya benar-benar dia berbentuk realita gitu ya. Jadi di sini saya merasa bahwa ya, salah satu dari hubungan kalian ini ada yang cuman sekedar di permukaan, tapi ada yang benar-benar yang sayang sama kalian, dan mungkin kelihatannya itu adalah si orang yang soul trap ini dengan kalian ini ya. Rekan kerja kalian ini gitu ya. Jadi bisa jadi pasangan kalian yang sekarang itu ya cuman sekedar iya, ya sayang, tapi ya apa ya, seperti itu bukan bukan reality. Mereka masih tingkat sayang itu masih ada motif-motif tertentu terhadap kalian gitu ya. Tapi beda dengan rekan kerja kalian ini memang benar-benar ya kalian eh, saling memahami satu sama lain tanpa adanya motif-motif apapun gitu ya, yang tendensi dibaliknya gitu ya. Jadi semesta di sini dengan Two of Pentacles di sini berkata, saya lebih pada berpikiran bahwa ya kalian harus memilih salah satu ya. Jangan sampai juggling dua-duanya. Lalu kemudian semesta juga bilang the judgment, awakening gitu ya, kesadaran gitu ya, ultimate consciousness, bahwa iya ya, bebaskan diri kalian ya, kalian tahu ya. Karena yang ditakutkan apa kalau kalian tetap bertahan di hubungan yang uh, lama gitu ya, takutnya nanti malah jadi toksik gitu ya. Jadi ya sadari itu ya, selesaikan saja dengan baik-baik gitu ya. Lalu kemudian ya sadarilah bahwa orang ini soul tribe kalian gitu ya. Orang yang memang disediakan semesta untuk kalian bisa jadi ya. Lalu kemudian di sini juga semesta bilang dengan energi Queen of Swords, silakan dipikirkan lagi teman-teman ya. Dipikirkan lagi di masa lalu gini ya. Komparasi enggak apa-apa. Komparasi kalau sudah di tingkat pikiran itu enggak apa-apa. Gitu ya. Tapi jangan sampai komparasi itu diomongkan ke orang yang bersangkutan gitu ya. Tentunya kalian nanti akan dapat amuan gitu ya, karena merasa orang ini dibanding-bandingkan. Enggak. Dalam artian di sini dengan Queen of Swords di sini kalian diminta untuk komparasi sendiri dalam hati ya. Kira-kira menurut kalian gitu ya, menurut kalian mana yang intinya sesuai sama kalian gitu. Apakah benar dengan soul trap ini kalian malah lebih langgeng gitu ya kalau misalnya kalian berelasi gitu ya, atau kalian memilih bahwa iya saya sudah lama dengan hubungan yang lama gitu ya, kalian merasa tidak enak kalau harus meninggalkan, tapi kembali lagi teman-teman, rasa cinta yang dipaksa itu pun juga nanti lama-lama tidak kuat ya. Dari cinta itu cuma hanya bisa didasarkan, yang kuat itu atas rasa ya ketulusan ya, tanpa ada tendensi apapun. Unconditional love gitu ya. Oke, lalu kemudian semesta juga bilang Seven of Wands gitu ya. Jadi di sini itu eh iya, kalian diminta di sini tuh untuk tidak mendengarkan celotehan atau saran-saran dari orang lain. Dalam artian Seven of Wands di sini saya merasa bahwa lebih dengarkan pada dirimu sendiri ya kawan-kawan ya, teman-teman ya. Jadi ya curhat boleh, kalian misalnya mau cerita gitu ya terkait hubungan kalian berdua ini gitu ya, itu boleh. Tapi jawaban itu yang sesungguhnya ada dalam dirimu sendiri teman-teman. Jadi apapun yang dibilang, karena takutnya gini, orang yang kalian minta saran itu belum tentu dia mengerti kalian berdua gitu ya. Yang ditakutkan sarannya dia itu juga ya ada latensinya, ada motifnya dia memberikan saran itu gitu ya. Atau katakanlah kalian curhat gitu lagi, dia bilang, loh jangan sama itu, kan kasihan pasanganmu yang lama kan gini-gini. Atau malah yang satunya itu bilang, ya sudah lo tinggal saja kan gitu kan. Nah akhirnya kalian juggling kan gitu, dan bingung, dan semesta di sini bilang kontemplasi dulu dari sama diri sendiri dulu ya, meditasi, menarik diri dulu, cari jawaban dalam diri gitu ya, dalam ketenangan gitu ya, sendirian gitu ya. Dengan adanya kartu Seven of Wands di sini itu intinya Seven of Wands di sini adalah
bertahan mati-matian gitu ya, bertahan mati-matian dari serangan ego-ego yang ada di sekitar kita gitu. Jadi ada protective bubble di sini gitu ya. Jadi kita di sini diminta untuk meditasi, kontemplasi, introspeksi diri, introspeksi hal-hal yang lama, pertimbangkan lagi kanan kiri gitu ya, hubungan yang lama dan hubungan yang baru gitu ya. Itu mana yang membawa kalian kepada kebahagiaan, mana yang terbaik untuk kalian, yang tahu adalah diri kalian sendiri ya, bukan orang lain, bukan orang tua, bukan teman, bukan atasan, bawahan, apalagi ya gitu ya. Oke, sekarang mari kita lihat Animal Spirit Oracle. Animal Spirit apa yang bisa kita ambil di sini ya, yang bisa kita anut dan kita terapkan terkait kasus ini gitu ya. Oke, kita mendapatkan dog spirit friend gitu ya. Ya kembali lagi ya, ini tadi ya squad ya, close friends gitu ya, birds of a feather flock together, soul tribe gitu ya. Today I will love without condition. My energy and enthusiasm are an inspiration. I choose to be happy. I'm a protector and a friend gitu ya. Jadi kalian di sini ya diminta untuk itu tadi ya, karena kalian sudah klik satu sama lain gitu ya, dan kalian merasa bahwa kalian sudah lebih daripada sekedar hubungan rekan kerja dan kalian kemana-mana bersama, malah melebihi dari pasangan kalian yang sekarang atau siapapun itu. Kalian di sini diminta untuk melindungi satu sama lain, dan saya rasa tanpa saya memberikan saran ini pun kalian juga pasti akan melindungi satu sama lain kok teman-teman, dengan adanya energi soul tribe di sini ya. Itu energi yang cukup kuat ya teman-teman ya, tidak main-main, dalam artian ketertarikan kalian satu sama lain di sini itu sangat-sangat kuat gitu ya. Itu. Lalu kemudian mari kita dengarkan spirit message, pesan dari dunia roh ya teman-teman ya, untuk kondisi kalian ini. Oke, let's play the deck. Kita mendapatkan satu kartu, saya bacakan itu ya, silakan bisa dilihat ya. Oke, saya bacakan saja. Don't lose sight of this truth ya, Ace of Swords, Judgment, Revelation gitu ya, Judgment. Don't lose sight of this truth. You came here to evolve and grow. It is necessary to experience the difficult times. There is when you will grow most. There is always light at the end of the tunnel. Be proud of your journey. Jadi intinya di sini kalian diminta untuk tidak lari dari kenyataan gitu ya. Lari dari betul ini kebenaran yang ada gitu ya, bahwa kalian di sini protect satu sama lain dan memang kalian soul tribe, sehati sejiwa gitu ya. Dan memang kalau kalian berhubungan dengan terkait memutus dan meninggalkan hubungan masa lalu di sini, itu adalah ya pelajaran ya untuk kalian ya, bahwa kalian di sini hidup di dunia ini untuk berkembang dan berevolusi gitu ya. Jadi tentunya ketika kita berkembang itu tentunya tidak mungkin tanpa kita menghadapi sebuah cobaan gitu ya. Kalau kita baik-baik saja, fine-fine aja, maka tidak ada masalah. Dan ketika tidak ada masalah, maka kita tidak ada yang dipikirkan. Ketika kita tidak ada yang dipikirkan, maka kita pun juga ya apa yang perlu dikembangkan, orang sudah tidak ada masalah lagi gitu ya. Justru karena kita ada obstacle seperti ini, ada hambatan seperti ini, akhirnya memaksa kita untuk berpikir dan berkembang gitu ya, sebagai sebuah jiwa dan sebagai seorang person gitu ya. Dan percayalah bahwa nantinya pasti akan ditunjukkan oleh semesta ya, apapun solusinya di antara hubungan kalian ini. Dan tadi salah satunya semesta juga sudah bilang bahwa ya kalian harus menyelesaikan salah satu gitu ya, dengan adanya bottom of the deck-nya saran dari semesta tadi, Two of Pentacles, itu kalian diminta untuk menyelesaikan
Salah satu gitu ya, menurut saya energinya ya. Twelve Pentacles ini memang juggling, tapi kalau saya lihat dari kombinasi dari kartu yang lainnya, ya kalian diminta untuk intinya adalah pada akhirnya kalian harus memilih salah satu gitu ya. Dan ketika kalian proses memilih ini, dari proses meninggalkan yang lama terus kemudian bergabunglah kalian dengan yang baru, itu tentunya banyak cobaan, dan dari cobaan-cobaan inilah maka kalian nanti akan berkembang gitu ya. Itu. Jadi di sini saran terakhirnya, be proud of your journey, bahwa ini adalah petualangan hidup kalian gitu ya. Jangan anggap ini sebagai sebuah apa ya, yang sesuatu yang memusingkan lah istilahnya ya. Jangan dipikir berat teman-teman ya, bahwa apapun yang terjadi di kehidupan kita saat ini itu adalah anggap saja ini adalah petualangan hidup gitu ya, petualangan hidup yang dijalani dari mulai lahir sampai kita mati gitu ya, sampai kita berpulang pada semesta menjadi satu gitu ya. Itu ini adalah petualangan ya teman-teman ya, dan tentunya petualangan itu tidak selalu enak ya, selalu ada peak experience dan kemudian low experience, terus kemudian peak lagi, low lagi gitu ya. Itu ya. Oke teman-teman, sekian Daily Guidance untuk hari ini. Terima kasih sudah berkunjung. Jangan lupa like, subscribe, komen gitu ya. Jaga diri, jaga hati teman-teman, jaga pikiran. Sampai jumpa di Daily Guidance yang berikutnya. Salam satu semesta.